Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI Jambi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat menyapa Anda semua dalam program acara Syiar di sore hari ini. Tentunya seperti biasa Syiar hadir memberikan ilmu dan juga ajarannya tentang bagaimana menjalani kehidupan yang baik, tentunya yang sesuai dalam Al-Quran. Nah, spesial sekali hari ini kita akan ngebahas tentang merawat dan menjaga hidayah. Tentunya sudah ada Al-Mukarram Al-Ustadz yang akan menemani kebersamaan kita. Ada siapa? Ada Gus Majid di sore hari ini. Assalamualaikum Gus. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah hadir dan tentunya udah siap untuk memberikan pencerahan buat kita semua di sini Gus, insyaallah. Baik pemirsa, tentunya sudah ada juga yang menemani kebersamaan kita di studio TVRI Jambi. Ada siapa? Ada Majelis Ta'limul Quran dari Masjid Agung Al-Falah. Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu sore ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, pink temanya ya hari ini ya, luar biasa. Jadi kayak lebih muda 20 tahun. Masya Allah. Tentunya kita ngebahas tentang hidayah sore hari ini. Nah, yang menariknya nih pemirsa dan juga ibu-ibu, biasanya hidayah itu kita ngebahas tentang bagaimana menjemput hidayah atau mendapatkan hidayah. Tapi yang berbeda hari ini adalah bagaimana merawat dan menjaga hidayah. Tentunya hidayah Allah itu tentunya harus ada kepada kita setiap manusia, umatnya Nabi Muhammad. Nah, saya mau nyapa satu lagi nih, yang nggak afdol kalau nggak disapa. Ada siapa? Ada El Hawa Gambus tentunya. Assalamualaikum Bang Apis. Hari ini ada Kak Nurus Soba. Apa kabar Kak Soba? Sehat? Bang Apis sehat juga ya? Alhamdulillah. Gimana El Hawa? Udah habis penghujung 2023 nih? Konsisten ya? Dengan jobnya menjemput 2024. Iya, kalau hari ini temanya masalah hidayah, kalau El Hawa tentunya nggak ada masalah dengan job. Baik pemirsa, tentunya dalam 1 jam ke depan kita akan mendengarkan bersama Gus Majid tentang merawat dan menjaga hidayah. Seperti yang saya sampaikan tadi, biasanya kita ngebahas tentang bagaimana cara menjemput hidayah itu dan bagaimana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, spesial sekali hari ini tentunya dengan hal yang berbeda, bagaimana merawat dan menjaga hidayah itu tetap ada kepada kita. Kita akan dengarkan langsung bersama Gus Majid. Saya persilahkan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Jambi yang kami cintai dan ibu-ibu Majelis Ta'limul Quran Masjid Agung Al-Falah Jambi. Pada sore hari ini, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, merawat hidayah. Namun terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa itu hidayah. Hidayah itu anugerah Allah, taufik Allah, pertolongan Allah. Agar apa? Supaya kita ini selalu di jalan yang lurus. Betapa pentingnya hidayah, sehingga kita sholat sehari semalam 5 kali, itu ada 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku ke jalan yang lurus. Ini betapa pentingnya hidayah. Dengan kata lain,
bahwa untuk menjaga, merawat hidayah itu dengan istiqomah kita mengerjakan sholat 5 waktu. Setiap sholat kita membaca Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Sehingga kalau ini betul-betul ikhlas kita mengerjakan, selalu kita baca di dalam Al-Fatihah, tidak menutup kemungkinan orang yang tadinya nggak baik lantaran mau menjalankan sholat menjadi baik, hidayah. Orang yang tadinya nggak benar karena betul-betul menjalankan sholat 5 waktu sehingga menjadi orang baik. Inilah makna innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini menjaga, merawat hidayah dengan cara kita mengerjakan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Pengertian hidayah lagi menurut Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa hidayah ini cara untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan itu muncul tidak bin salabin, melalui proses. Orang untuk mencapai kebahagiaan ini melalui proses, tidak langsung bahagia. Misalnya ada orang telah menjalankan akad nikah. Untuk mencapai kebahagiaan itu kan melewati proses. Allah bisa saja mewujudkan ketika dia berdoa, ya Allah, berikan aku seorang anak. Langsung keluar anak. Tanpa proses. Kira-kira enak mana? Lewat proses atau langsung dikasih anak tanpa proses? Nah, ibu-ibu kan sudah tahu. Lewat proses, ada malam pertama. Iya, malam benar. kedua. Iya. Sampai 9 malam. bulan. 9 bulan. Oh, 9 bulan. Kira nggak berhenti tadi. Untuk mencapai kebahagiaan itu lewat proses. Lewat proses. Orang cerdas itu senang dengan proses. Iya, benar. Orang bodoh senang dengan hasil. Contoh, pemilih cerdas akan bisa menentukan, oh ini pemimpin yang akan bisa mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Ya. Ini pemimpin yang akan bisa mencintai rakyat. Walaupun dia nggak punya uang. Karena akhlaknya baik, ibadahnya baik, aku pilih dia. Tapi pemilih yang bodoh, yang penting dapat uang. Iya. Soal dia mau gimana nggak urusan, yang penting dapat uang. Itu namanya imanuhum fi amplopihim. Imannya ada di amplopnya. Benar. Orang cerdas dia senang dengan proses. Kalau orang bodoh senang dengan hasil. Walaupun tidak kuliah, asalkan kau siapkan 100 juta, nanti akan aku buatkan ijazah S2. Tanpa kuliah, orang bodoh senang. Kalau orang cerdas, dia nggak mau. Dia butuh proses bagaimana dia bisa menguasai ilmu lewat jenjang pendidikan itu sampai selesai. Para pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, ibu-ibu majelis taklim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 21. Kalau tidak karena anugerah Allah dan rahmat Allah, maka Allah tidak akan mensucikan kalian. Allah tidak akan memberikan hidayah pada kalian seorang pun selamanya.
kita yang sudah beriman ini, bersyukurlah kita pada Allah bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Bersyukur ya Allah, aku terlahir menjadi orang Islam, walaupun Islam keturunan. Ya Allah, aku bersyukur terlahir jadi orang Islam, walaupun Islam KTP. Ya. Karena hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Kalau tidak karena anugerah Allah, kalau tidak karena kecintaan Allah pada hambanya, Allah tidak akan memberikan hidayah selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha. Allah membersihkan hambanya, berikan hidayah hambanya sesuai dengan yang dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, belum tergerak hatinya. Ibu-ibu kan sering ngajak, ayo bu ngaji tiap Jumat. Iya, tapi nggak berangkat. Berapa kali jawabannya OTW tapi nggak berangkat. Belum berangkat. Benar Bu ya? Itu kesimpulannya belum dapat hidayah. Baik Gus. Tahan dulu, ini menarik sekali nih. Ini menarik. Hanya baru 2 poin ibu-ibu yang dijelaskan Gus Majid mengenai hidayah. Tapi kayaknya udah kena banget ini. Jadi tahan dulu. Ada yang mau lihat, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Syiar, dan buat yang baru bergabung saya ucapkan selamat bergabung dalam program acara Syiar di sore hari ini. Kita masuk ke segmen kedua, tentunya masih ditemani bersama Gus Majid di sore hari ini. Tentang tema kita adalah merawat dan menjaga hidayah. Dan tentunya masih ditemani dengan Majelis Taklim Ta'limul Quran dari Masjid Agung Al-Falah Jambi. Baik, nah pemirsa, 2 poin tadi yang luar biasa sekali sudah dijelaskan bersama Gus Majid mengenai hidayah, bagaimana mencukupi hidayah itu dengan sholat, dan bagaimana kita harus konsisten dengan itu semua. Baik Gus, saya persilahkan untuk melanjutkan pembahasan kita. Para pemirsa TVRI yang kami cintai, ibu-ibu Majelis Taklim, sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, bahwa hidayah Allah itu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sendiri menyebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk sekalipun pada orang yang kamu cintai. Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk abu-abu gosok yang lain. Ya. Sampai wafatnya Rasulullah, sampai meninggalnya Abu Jahal, tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Padahal beliau orang yang sangat dicintai Rasulullah sebagai pamannya. Kan'an, putra seorang nabi, Nabi Nuh, putra Nabi, orang hebat, kekasih Allah, tidak bisa memberikan petunjuk pada anaknya, sehingga anaknya menjadi golongan orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah. Oleh sebab ini, kita sebagai orang tua, tugas kita hanya mendoakan, didik agama. Kita semua nggak akan bisa memberikan petunjuk. Bapaknya Islam, anaknya kafir, ada. Anaknya kafir, bapaknya Islam, ada. Suaminya soleh, istrinya enggak solehah, ada. Istrinya solehah, suaminya belum soleh, ada. Iya. Itu hidayah sesuai dengan petunjuk Allah. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW disebutkan
ma min ahadin yadkhulul jannata illa birahmatillahi ta'ala ay bihidayatihi. Tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam surga kecuali rahmat Allah, mendapatkan hidayah dari Allah. Orang masuk surga dapat hidayah Allah. Yang tidak dapat hidayah, yang tidak dapat rahmat Allah, nggak bisa masuk surga. Sekalipun orang pinter, tidak dapat hidayah, ada. Bal'am, seorang walinya Allah, hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Karena tergoda dengan duniawi, dengan harta, pangkat dan jabatan, sehingga diminta oleh Fir'aun untuk mendoakan Nabi Musa alaihissalam dengan doa yang jelek. Padahal doanya, sekali beliau berdoa langsung ijabah. Sampai-sampai malaikat kagum, begitu hebatnya seorang Bal'am. Tetapi akhir hayatnya dalam keadaan murtad. Banyak kisah-kisah. Tetapi sebaliknya ada pendosa, ada orang yang ahli maksiat. Karena dia bertaubat yang benar-benar pada Allah, Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya orang pinter karena sombong, Allah usir dari surga. Semoga kita ini tergolong calon-calon penghuni surga. Amin. Baru calon. Ya, Bu. Tapi mudah-mudahan calon beneran, Bu, ya. Calon-calon ahli surga. Nih, hidayah. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu majelis taklim yang saya cintai. Kemudian bagaimana kita merawat hidayah? Setelah kita mendapatkan hidayah, hidayah ini harus kita rawat. Hidayah ini harus kita jemput. Kadang ada orang itu nunggu hidayah. Iya, benar Ustaz. Sehingga yang datang benar-benar mbak hidayah. Hidayah harus kita jemput. Ada kadang sebagian orang itu menunggu hidayah. Ayo sholat, saya nunggu tua sajalah. Baru saya mau sholat. Iya, kalau sampai umurnya tua. Ya, karena malaikat Israel tuh kapanpun, ya, kalau mendapatkan perintah dari Allah cabut nyawanya, siap laksanakan. Ya, malaikat Israel tuh mencabut nyawa atas dasar perintah Allah. Oh, kalau bukan atas dasar perintah Allah, semaunya sendiri, itu malaikat Israel seneng iseng datang ke majelis taklim, tuh yang ngantuk-ngantuk cabut nyawanya. Kalau atas kehendaknya sendiri, bukan atas kehendak Allah. Harus dijemput, harus dirawat. Semua ada caranya masing-masing. Merawat hidayah sebagaimana yang sudah saya sampaikan, istiqomah, jaga iman. Tidak cukup kita amantu billah wa bi rasulih. Aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulullah. Enggak cukup. Harus dirawat. Gimana sih cara ngerawat iman? Kerjakan sholat 5 waktu istiqomah. Yang kedua, hadir di majelis ilmu supaya tahu ilmu agama. Ini bisa merawat iman, merawat hidayah kita. Sehingga kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Dan orang yang mau hadir di majelis taklim itu memang sudah dikehendaki oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau may yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka akan dipahamkan dalam urusan agama. Jadi kalau orang mau istiqomah hadir di majelis taklim, ngaji, itu berarti dikehendaki Allah jadi orang baik. Ini harus kita pertahankan, bersyukur, laksanakan dengan istiqomah. Nih, hadir di majelis ilmu. Yang selanjutnya,
cintai ulama. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nabi nggak mewariskan dirham, Nabi tidak mewariskan tahta. Nabi mewariskan ilmu. Ketahuilah bahwa umat yang akan dibanggakan Rasulullah kelak pada hari kiamat adalah umat yang mencintai ulama, umat yang mencintai ilmu agama. Karena ilmu agama sumbernya wahyun minallah, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akibat dari menjauhi ulama ini ada 3 ujian yang akan Allah turunkan akibat kita menjauh dari ulama, tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Apa itu kata Rasulullah? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah cabut keberkahan dalam usahanya. Duit banyak tapi nggak pernah cukup, itu namanya kurang barokah. Ya Bu, mudah-mudahan barokah. Amin. Ya, rumah tangga berantakan, itu namanya kurang barokah. Paham Bu? Ya, namanya kurang barokah. Nih, usahanya kurang barokah. Zaman dahulu orang-orang tua kita hidupnya susah. Tetapi coba kita lihat, banyak anak tapi sukses semua. Mengenyam ilmu pendidikan agama. Sekarang duit banyak, kadang-kadang anaknya berantakan. Itu namanya kurang barokah. Caranya barokah bagaimana? Dekat ulama, minta doanya ulama, sering-sering memandang wajah ulama. Kenapa? Memandang wajah ulama itu mengingatkan kita kepada akhirat. Lihat tuh, makanya penting di rumah-rumah kita pajang foto wali-walinya Allah, para ulama-ulama, supaya kalau kita melihat, oh ingat ibadah, lihat ingat akhirat. Kalau di rumah itu yang dipajang itu gambarnya artis, lihat, oh kepingin nambah maksiat ya. Ini cinta ulama, hidupnya berkah, rezekinya berkah. Walaupun tidak kaya, tapi berkah, cukup. Yang kedua, menjauh dari ulama itu apa? Allah akan mengirim seorang pemimpin yang zalim. Kita dikuasai oleh pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang ketiga ini yang paling ngeri nih. Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mati tanpa membawa iman. Akibat membenci, menjauh dari ulama. Mudah-mudahan kita selalu mencintai ulama-ulama Allah. Ulama-ulama yang istiqamah memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Gus, menarik sekali pembahasan ini sampai bagaimana kita menata hati untuk konsisten dan bagaimana kita harus selalu dekat dengan para ulama. Baik, nah kalau ngelihat muka ibu-ibu nih udah penasaran kayaknya mau bertanya ya. Tapi tahan dulu, kita break dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Acara Siar. Dan sebelum kita masuk tadi satu buah lagu bersama El Hawa Gambu, satu buah sholawat ya Bang Apis ya. Satu buah sholawat yang mudah-mudahan tentunya kita berharap melalui ta'lim ini dan sholawat tadi mudah-mudahan mendapatkan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti yang saya janjikan tadi kepada Majelis Ta'limul Quran ya, Masjid Agung Al-Falah, saya berikan waktu untuk bertanya. 3 pertanyaan saja Gus ya. Kalau 10 pertanyaan nanti sampai Isya gitu. Baik Ibu, silakan pertanyaan pertama. Ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz, perkenankan nama saya Nur Asni dari Majelis Ta'limul Quran Al-Falah Kota Jambi.
Alhamdulillah pada sekarang ini saya dipercayai oleh jemaah untuk jadi ketua, Ustadz. Di sini saya akan pertanyakan yang pertama, bagaimana cara agar kita mendapat hidayah? Yang kedua, kepada siapa saja hidayah diberikan? Yang ketiga, apakah hidayah itu termasuk takdir, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beranak pinak Ustadz, nggak apa-apa. Nanti dijawab sama Ustadz ya, Bu ya. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua Ibu, ada siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jubaidah Ya. dari Majelis Taklimul Quran Masjid Agung Al-Falah, Kota Jambi. Baik Ibu. Begini Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa hidayah itu akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, adakah di dalam Al-Quran kriteria untuk Allah yang diberikan hamba-hambanya hidayah itu Ustadz? Dan setelah kita mendapatkan hidayah, yang kita melakukan 3 poin yang Ustadz jelaskan tadi, apakah kita sudah termasuk orang-orang yang istiqomah dalam merawat hidayah tersebut? Baik. Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Zubaidah. Selanjutnya ada Ibu siapa nih? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Septiani dari Majelis Taklimul Quran Al-Falah Jambi. Iya Ibu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana dengan orang yang sudah mu'alaf? Orang mu'alaf itu kan berarti dia mendapatkan hidayah ya Ustadz, diberikan oleh Allah hingga dia darinya kafir akhirnya menjadi muslim. Tapi tiba-tiba di tengah jalan dia kembali menjadi kafir. Apakah itu karena Allah tidak menghendaki atau niatnya yang tidak baik? Iya, baik. Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Ibu Nur Asni yang pertanyaannya beranak pinak ya Ustadz. Ada Ibu Siti Zubaidah dan juga Ibu Septiani. Nah mungkin sudah bisa dijawab langsung Ustadz. Dari pertanyaan ada jadinya jadi 5 dong pertanyaannya ya. Nggak apa-apa. Langsung saja Ustadz, saya persilahkan. Para pemirsa TVRI, ibu-ibu majelis taklim yang saya hormati, untuk kita supaya selalu mendapatkan hidayah dari Allah, kita hendaklah di samping kita istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan, tetaplah kita selalu berdoa pada Allah. Nabi kan selalu mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta petunjuk. Nabi seorang nabi, tapi masih minta petunjuk. Ini betapa pentingnya petunjuk, karena kita tidak akan tahu bagaimana akhir hayat kita nanti, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Makanya dengan kita selalu mohon petunjuk, mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita membaca doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati, tambatkan sabbit qalbi, hatiku, sabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku untuk selalu istiqomah memeluk Islam, mengamalkan Islam sampai akhir hayatku. Itu baca doa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Boleh dibaca ketika sebelum salam kita mengerjakan sholat. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian ya, jalan untuk menempuh hidayah itu banyak. Ya, dengan iman, dengan ilmu, ya,
dengan apa? Istiqomah kita, dengan masih banyak itu cara-caranya yang tidak akan mungkin untuk bisa kita jelaskan pada sore hari ini. Yang selanjutnya, ya, apakah hidayah itu berkaitan dengan takdir? Ya, itu termasuk rukun iman. Qadha, qadar. Ada qadha, ada qadar. Ini ada kemiripan tapi ada perbedaan. Ya. Kalau qadha itu sesuatu yang akan baru diwujudkan. Tetapi kalau qadar itu sesuatu yang sudah dipastikan oleh Allah tidak bisa dirubah oleh doa, oleh apapun. Seperti anak terlahir dalam keadaan laki-laki misal, itu sudah takdir Allah. Maka sudah nggak usah dirubah kelaminnya jadi kelamin perempuan. Iya kan? Ada orang mati kecelakaan, ini sudah takdir Allah. Tapi kalau qadha baru akan diwujudkan. Misalnya, ini menurut Allah orang akan tergelincir. Tapi karena sering berdoa, sering hadir di majelis ilmu, sering mendekat ulama, sehingga bisa menjadi orang yang baik sampai akhir hayat. Ini ada qadha, ada qadar. Ya. Jadi masalah hidayah itu ada upaya memang. Ya. Tidak semerta-merta ini sudah nggak bisa dirubah qadar Allah. Memang Allah sudah berkehendak demikian. Ada upaya. Makanya apa gunanya Allah menurunkan seorang nabi untuk dakwah, ngajak orang yang nggak Islam mau Islam. Lah, orang tidak mau masuk Islam tuh, mereka sudah tahu Islam tuh agama yang tinggi, agama yang hebat. Kenapa tidak mau meluk Islam? Karena ada kepentingan duniawi. Ya, ada kepentingan-kepentingan duniawi yang susah ditinggalkan sehingga dia menjadi berat ataupun karena gengsi. Dia sudah tahu Islam itu agama yang benar. Buktinya banyak orang non-Islam mau nyuntik saja baca bismillah. Iya kan? Orang tidak Islam mau syukuran tokonya ngundang orang Islam, iya. Ini sudah tahu dia. Tapi kenapa tidak mau masuk Islam? Itu karena tidak mau mendengarkan nasihat ulama. Ya. Karena gengsinya, karena ada kepentingan dunianya dan lain sebagainya. Itu. Ini yang pertama ya. Yang kedua itu ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kemudian istiqomah, termasuk kita-kita ini, apakah sudah mendapatkan hidayah? Iya. Kita sudah terlahir jadi orang Islam, tapi harus istiqomah. Istiqomah itu teguh pendirian, continue. Karena hati itu, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Hati ini bolak-balik. Sore ini baik, besok maksiat. Iya, benar. Ya, sore ini rajin baca Quran, 1 bulan nggak pernah baca Quran. Ya, benar, itu kan? Benar Bu ya. Tapi masih dapat hidayah. Tapi lebih banyak kita berdoa pada Allah istiqomah menjaga hidayah ini supaya akhir hayat kita tetap husnul khotimah, mati bawa iman. Itu pentingnya kita doa karena hati ini bolak-balik ini. Ya. Pagi tempe, sore tahu, kan itu ya. Ya kan? Hati ini bolak-balik ini. Ya. Ini hati kita ini bolak-balik. Di tengah-tengah terbolak-baliknya hati kita itu kita minta pada Allah supaya tetap diberi hidayah untuk istiqomah. Ya kan? Orang Islam ya sholat 5 waktu kadang-kadang, nanti sholatnya tahunan, Idul Adha sama Idul Fitri. Itu kan? Kan ada itu hidayah kan? Ada Gus. Nah, yang terakhir mu'alaf mendapatkan hidayah kemudian menjadi kafir lagi. Begini, wallahu a'lamu bil muhtadin. Allah mengetahui siapa yang dapat petunjuk benar-benar. Ya kan? Allah lebih mengetahui. Kenapa dia kafir lagi? Karena Allah mungkin tidak ridho. Mungkin dia masuk Islam karena iseng. Karena ingin mendapatkan pangkat jabatan. Kan itu? Iya kan? Mau ikut ini mungkin karena ada kepentingan-kepentingan lain, ya kan? Nah, manusia tidak tahu.
Tapi hati ini Allah yang maha tahu. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Tetapi ada juga, ya mungkin karena sering didoakan kita, mungkin didoakan orang lain, sehingga Islam nanti kafir, ya kan? Tak lama lagi Islam, ya, kafir. Ya kan? Nah, ada tuh ya, itu namanya belum taubat yang sebenar-benarnya. Jadi kalau tobat sebenar-benarnya itu ya kan? Nah itu kalau sudah jadi orang Islam, pertahankan keislaman ini. Jangan jadi murtad lagi. Ya, sehingga mengatakan di Islam itu susah. Kita orang Islam tuh susah, Mas Jepri. Banyak aturan juga. Pergi ke masjid saja sandalnya hilang. Miskin sekali orang Islam. Kita ini nggak pernah kehilangan sandal. Betul. Mereka itu kalau ke gereja sepatu sandalnya dipakai. Iya, kita enggak ya Bu ya. Jadinya hilang karena ambil yang baik tinggalin ini yang kita minta ini, ihdinas siratal mustaqim, dinil Islam. Ya Allah, tunjukkan aku, tunjukkan diriku supaya aku hidup meluk agama Islam sampai mati bawa Islam. Amin. Amin. Bahkan ya anak keturunan kita jangan sampai ada yang kafir. Senantiasa doakan terus supaya meluk Islam, mengamalkan Islam sampai akhir hayat. Ini yang kita minta. Semoga Allah ijabai apa yang menjadi hajat-hajat kita semua. Ya Allah, berikan petunjuk hidayah pada kita semua. Amin. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu. Bimbinglah kami ke dalam keridhaan-Mu. Jauhkan kami dari bermaksiat kepadamu. Ya Allah, seandainya kami masih sering maksiat, jangan sampai Engkau cabut nyawa kami di saat kami sedang bermaksiat kepadamu. Wafatkan kami di saat kami bersujud padamu, sebagaimana yang disampaikan, yang dinyanyikan oleh ibu tadi, wala taronnam tufi solati wala ruku'i wala sujudi. Tidak ada kenikmatan yang paling nikmat di akhirat nanti kecuali nikmat sujud pada Allah. Itu di akhirat tidak ada kenikmatan apapun, ya, kecuali nikmat rukuk kita, nikmat sujud kita. Artinya nikmat dari semua nikmat nanti di akhirat adalah nikmat sujud kita pada Allah, salat kita pada Allah. Itulah kenikmatan di akhirat yang abadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita, Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, anak turun kita, keluarga kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga Allah mengkabulkan hajat-hajat kita. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tetap istiqomah, tetap semangat untuk mengaji, menghidupkan majelis taklim. Karena orang-orang yang mau hadir di majelis taklim adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi Bu ya pertanyaan yang udah dirangkum semuanya, mudah-mudahan bermanfaat tadi pertanyaan dari Gus Majid. Tentunya pertanyaan tadi bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara siar di sore hari ini. Dan tadi baru saja kita dengarkan sesi tanya jawab ya dari ibu-ibu Majelis Ta'limul Quran Masjid Agung Al-Falah. Pemirsa, 3 pertanyaan sudah dijawab, langsung dihajar sama Gus Majid. Tapi kalau ngomongin hidayah Gus ya, tentunya ini berkaitan erat dengan istiqomah, dengan iman, dengan hati. Ya kita tahu Bu ya, kadang naik, kadang turun, kadang kalau lagi tebel-tebelnya iman tuh ngaji, majelis taklim pokoknya kalau bisa tiap hari itu 3 majelis taklim tuh. Tapi kalau lagi turunnya, lagi tipisnya, aduh gibah aja di grup ya. Aduh ketawa lagi Bu ya, bener lagi nih kata Jeffrey ini katanya. Baik, tapi yang menarik gini Gus, tadi kan ada tiga pertanyaan tentang hidayah. Mungkin ini
bisa juga nih Gus sebagai pencerahan juga Gus, bagaimana kalau orang-orang yang sering masuk ke dalam kategori mungkin mengolok-olok hidayah. Contoh nih, ibu ketua tadi ya, Bu Nur Asni ya, biasa ngajak Bu, ayo Bu, taklim nih, ada pengajian, nantilah belum dapat hidayah. Ya, ada Bu ya? Ada. Nah, gimana nih Gus? Ayo dong, misalnya ke masjid, kita sholat jamaah, misalnya, belum dapat hidayah Gus. Nah, ini gimana nih? Ini termasuk yang mengolok-olok hidayah atau ini salah satu nanti menjadi ultimatum dari Allah? Ini manusia ini nggak bakal saya kasih hidayah nih. Nah, gimana tuh Gus? Mohon pencerahannya Gus. Para pemirsa TVRI dimanapun saja berada, ibu-ibu majelis taklim, itu tergantung pada niat. Kalau niatnya di dalam hati ini meremehkan agama atau meremehkan hidayah dari Allah, kategori daripada dosa yang sangat besar, ya. Ini. Jadi malah dosa. Nah, maka dari itu kalau kita mengajak mereka belum mau, berarti belum dapat hidayah. Kita doakan saja, ya Allah berikan hidayah. Tetapi manakala yang bersangkutan mengatakan saya belum dapat hidayah, yaitu urusan dia karena mungkin pengetahuannya baru sampai situ. Bahwasanya hidayah ini harus dijemput, harus mendekat pada orang-orang soleh, harus sering hadir di majelis ilmu, jauhi orang-orang yang akan merusak iman kita, akidah kita. Harus ada upaya untuk mendapatkan hidayah. Ya kalau jawabannya seperti itu sampai mati nanti ya nggak dapat hidayah. Iya. Ketika mau ditalkin la ilaha illallah, jawabannya aku belum dapat hidayah. Repot ya. Repot ya. Baik. Terima kasih Gus. Atas mudah-mudahan ini bermanfaat juga ya. Meskipun sepele Gus. Tapi mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih sekali lagi atas waktunya dan juga ilmunya Gus Majid. Mudah-mudahan kita dapat bisa bertemu kembali dan mendengarkan ilmu-ilmu dari Gus Majid, dan juga terima kasih ibu-ibu Ta'limul Quran dari Masjid Agung Al-Falah sudah hadir di TVRI Jambi. Mudah-mudahan menambah motivasi keimanan kita tentunya. Ya, amin. Tambah istiqomah. Amin. Dan terima kasih pemirsa, demikian kebersamaan Syiar di sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.